Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sahabat tambang. Pagi ini kita akan sedikit sharing ya, tanya-tanya pada salah satu operator ekskavator ya. Kali ini kita bertemu dengan konco kita. Dengan siapa, Mas? Sudarwanto, Pak. Sudarwanto. Bisa Mas Sudar ceritakan gimana sih ceritanya kok bisa terjun ke dunia pertambangan batu bara ini yang terkenal dengan ya resiko pekerjaan yang tinggi ya, terus biasanya jauh dari keluarga atau di pelosok gitu. Gimana sih cerita awalnya tuh? Bisa cerita-cerita gitu, Mas? Cerita awalnya itu kan saya diinfokan sama tetangga saya kan, kalau waktu itu awal kerja di tambang itu di PT Pama Persada Nusantara. Itu waktu itu tetangga saya infoin kalau misalkan di PT Pama itu sedang ada lowongan penerimaan. Terus saya melamar waktu itu. Melamar pertama kali ya saya gagal kan. Pertama kali. Jadinya saya dua kali melamar. Ya alhamdulillah yang kedua kalinya diterima di PT Pama. Setelah diterima di training itu sekitaran 2 minggu di training center pusat, yaitu di Cilengsi Bogor. Habis itu di training lagi di PT Adaro Indonesia, di tempat training PT Pama, tapi itu selama 8 bulan. Selama 8 bulan di sana. Setelah training dinyatakan lulus training, habis itu ya membawa alat ekskavator ini. Oke, dari beberapa langkah saat tes, kemudian training, bisa ceritakan Mas, istilahnya gimana sih rasanya, tantangannya gitu. Pertama kan Mas ada keberapa sih? Saya anak kedua Ya. dari 2 bersaudara. Anak kedua, tamat sekolah tingkat SLTA langsung berangkat ya. Saat itu umur berapa, Mas? Saat itu umur baru 19 tahun, Pak. Ya, di 19 tahun ya, berarti baru fresh tamat betul SMK gitu ya. 19 tahun. Ya. Apa sih ceritanya, tantangan terbesar ketika meninggalkan keluarga ya, berangkat mungkin entah itu baru yang pertama kali ya ke Jawa, bahkan setelah lulus training ditujukan ke mana? Ke Kalimantan. Ya, gimana sih perasaannya, istilahnya saat melewati fase-fase saat tes maupun training itu? Ya perasaannya seneng, Pak. Seneng bisa diterima di PT sebesar itu kan. Terus habis itu ya ada rasa sedihnya juga. Baru pertama kali merantau. Habis itu baru pertama kali merantau, umur masih segitu. Ya apalagi waktu itu training lebaran di set kan. Baru pertama kalinya lebaran kali pertama itu jauh dari keluarga, rasa sedih itu pasti ada, Pak. Apalagi ya mau nggak mau harus dijalankan, tanggung jawab pekerjaan. Ya, itu kan kalau dari perasaan yang dialami. Kemudian kira-kira tantangan apa atau ada kesulitan apa sebelum saat awal-awal ikut tes itu, terus training, jadi biar teman-teman di luar juga bisa sedikit tahu lah seperti apa Ya gambarannya kalau ada minat untuk masuk nih kerja ke tambang gitu. Ya yang pertama kali pasti waktu saat tes, Pak ya, psikotes itu kan sangat sulit
dibilang sulit, iya sulit sekali. Intinya waktu melamar itu kita belajar soal-soal psikotes. Habis itu nanti setelah diterimanya ya rajin juga belajar soal untuk buku, kan nanti dikasih buku alat-alat berat itu. Ya kita juga harus rajin-rajin belajar itu sama ngikutin apa kata instruktur. Intinya harus rajin lah. Jangan pernah membangkang sama guru lah intinya. Bisa ceritakan sedikit Mas, istilahnya dalam tahap tes itu apa-apa saja proses tesnya? Misal dari apa tadi Mas bilang psikotes, kemudian misal ada langkah medical check up atau interview atau apa gitu, bisa dari awal apa-apa aja tesnya sampai istilahnya tanda tangan kontrak atau apa gitu. Pertama kali itu kita melamar itu kan ada tes administrasinya Pak. Ada tes administrasi itu kita dilihat dari nilai kita. Ya, yang pertama Ya. administrasi itu apa-apa aja biasanya syarat? Tes Biasanya pertama, itu administrasi itu fotokopi ijazah yang udah dilegalisir, SKCK juga udah dilegalisir. Terus habis itu SKHU, terus raport yang semester yang waktu kelas 3 semester 1 sama 2 biasanya. Terus habis itu persyaratannya itu CV sama ya persyaratan ini pekerjaan yang lainnya lah. Gitu. Itu yang untuk administrasi ya, itu Iya. yang langkah pertama ya. Iya. Kemudian yang kedua apa itu? Tes Yang apa itu? kedua itu tes medical check up awal. Medical check up awal itu kita dilihat apa kayak misalkan tinggi badan, berat badan, habis itu ada tato atau tidak, ada tindik atau tidak. Setelah itu kita apa Kalau untuk medical check up awal itu biasanya apa-apa aja yang dites Mas Sudar? biar Maksudnya bias kira-kira persiapan kita apa aja gitu biar dalam kondisi sehat gitu. intinya kalau waktu medical check up awal itu kalau bisa jangan begadang. Biasanya tensi darah juga kan itu diukur kan sama tim dari yang medical check up itu. Habis itu ya pola makannya juga sehat lah waktu medical check up itu biar kita fit, badan sehat juga kan. Itu aja sih kalau misalnya. Oke, setelah medical check up itu yang kedua ya. Iya. Terus yang selanjutnya Mas Yang apa lagi? selanjutnya itu kita psikotes, soal-soal psikotes kayak gitu, kayak misalkan menghitung, terus habis itu kayak menggambar juga, terus soal-soal logika juga banyak itu kayak gitu Pak. Berarti psikotes itu lebih banyak ya macam-macam ya, ada tebak gambar, kemudian hitung-hitungan. Iya itu. Setelah psikotes tahapan apa lagi Mas? Itu Setelah- yang ketiga, berarti yang keempat nih. Setelah psikotes itu kita interview dengan ini psikolognya biasanya Pak. Interview Inter- dengan psikolog. Interview Yang paling dengan- sering ditanya saat interview apa Mas? yang biasanya sering ditanya itu kayak misalkan kayak kita itu ditanya soal siap atau tidak bekerja di area tempat high risk. Terus abis itu kita siap atau tidak misalkan kerja jauh dari keluarga. Abis itu Lebih ke motivasi berarti. iya, abis itu biasanya ditanya misalkan kita nantinya di training alat ini mau apa tidak, nanti dipindah alat lain juga kayak gitu biasanya. Untuk sama psikolognya biasanya. Ada tips khusus atau semacam trik saat menjawab dalam interview psikolog itu Mas Sudar atau gimana? Ya kalau trik sih gak ada sih Pak. Kita
jawaban kita ya jujur aja. Jadinya ya jawaban siap atau tidaknya pasti namanya ini kan harus siap kan Pak. Namanya udah tuntutan pekerjaan, jadinya kalau misalkan ini kita harus siap lah intinya. Itu aja. Oke, setelah interview psikolog, habis itu sudah dinyatakan lulus atau ada lagi? Ada 2 tahapan lagi. Yang pertama yang Kelima berarti ya? iya, Kelima. ada tahapan yang itu habis psikolog dia biasanya interview dengan user dari HO kan. Ditanya soal-soal sama seperti user tadi. Terus User itu maksudnya apa? Istilahnya apa? Pengguna kita atau gimana? user itu dalam artian kayak HRD dari perusahaan itu, dari Atau iya. mungkin calon atasan kita. Iya, calon Oke. atasan kita di PT kita yang baru kan. Kayak gitu. Oke, interview dengan user. Iya, Kemudian? habis itu medical check up akhir. Oh, ada lagi ya medical check up Iya, terakhir ya. medical check up terakhir. Kayak gitu. Itu medical check up yang terakhir apa selengkap yang pertama atau cuma ada tambahan aja? Biasanya dia full apa satu badan kita dicek semua Pak, kayak ronsen, terus tes mata juga lagi kan. Habis itu tes telinga, terus habis itu tes ada ambien atau tidak. Bedanya dengan yang medical check up awal itu apa? Medical check up awal itu bedanya itu, kalau medical check up awal itu palingan cuma dilihat fisik aja Pak. Fisik. Kalau misalkan medical check up terakhir itu kita secara keseluruhan, kayak misalkan apa badan kita dilihat ada penyakit atau tidaknya kan biasanya. Berarti medical check up awal itu yang lebih ininya ke secara visual ya. Iya, Fisik kita secara mungkin ada syarat-syarat khusus nggak dari PT sebelumnya, misal nggak ada tato atau apa gitu? Iya, kalau itu dari awal medical check up awal itu kita kayak tes mata, terus habis itu ada tato atau tidak, tindik atau tidak kayak gitu. Tindik gitu apa Iya. segala macam gitu ya. Iya. Ada ranting gitu nggak Iya, boleh ya? tidak boleh. Itu ya kawan-kawan, jadi salah satu syarat awal ya ketika medical check up awal itu dilihat secara visual ya, dari atasan kita, misalnya ada tato atau tidak. Biasanya kalau PT-PT besar ya seperti Pama ya, PT-PT kontraktor tambang itu biasanya jadi syarat ya. Berarti ada lebih kurang sekitar 6 tahapan ya? Iya, 6 tahap. Itu dilewati ya, lumayan ya, Iya Pak. lumayan ya, Lumayan. tantangan dan susahnya ya. Iya, ya lumayan. Terus setelah lulus ini kan Mas sudah angka Pak, sekitar berapa tahun sudah bekerja? Dari 2018 Pak, sekitar Angka 4 mungkin tahun. 4 tahun. Kira-kira setelah masuk kerja di tambang Hmm. seperti apa sih perasaannya? Tadi kan melewati masa tes. Perasaannya merasakan kerja di tambang, kemudian sudah mendapatkan hasil ya. Kemudian ya sudah, kira-kira pencapaian apa aja yang sudah didapatkan? Apakah misal ada membantu orang tua atau apa, atau nabung segala macam? Ya kalau misalkan kayak gitu pendapatannya ya alhamdulillah sih Pak. Selama kerja di tambang kan kita pertama itu bisa ngebantu orang tua, habis itu kita juga punya tabungan, bisa membeli apa yang kita inginkan lah Pak. Ini Gajinya besar nggak ya? ya masalah gaji mengikuti Pak. Oh, Mengikuti, ya. iya. Oke guys, mengikuti ya lumayan lah ya. Iya, lumayan lah. Cukup lah ya untuk sekedar beli-beli apa yang pengen gitu ya. Iya, cukup. Terus itu mungkin dari segi kelebihan ya mungkin, atau bisa dibilang benefitnya, keuntungan. Terus kalau dari segi ya misal bukan apa ya, bukan kelemahan, bukan
kesulitan ketika kerja di tambang itu apa sih? Kesulitan kerja di tambang itu banyak sebenarnya kalau misalkan kesulitan, tapi kan balik lagi kan ke awal, kalau misalkan kita lambat laun kesulitan itu kalau menurut saya bisa teratasi lah. Banyak kesulitannya, apalagi kayak misalkan baru pertama bawa alat kan Pak. Jadinya kalau misalkan kita dipendingin kerjaan sama atasan kita, pasti nanti kita kayak belum ngerti gitu. Pertama kesulitannya kalau menurut saya itu kalau pertama kali. Terus habis itu kesulitan yang kedua ya kayak misalkan komunikasinya lah. Komunikasi pasti kalau baru pertama kali itu agak sulit kita komunikasi tuh sama atasan, sama rekan kerja kan kayak gitu. Kalau menurut saya kesulitannya yang pertama-tama itu aja. Berarti sebenarnya itu bukan kesulitan, lebih ke tantangan aja ya? Iya, tantangan lah lebih tepat. Sulitnya sebenarnya kalau udah niatnya Kerja seharusnya bisa melewati iya, dengan mudah ya? benar itu. Oke. Terus apa nih teman untuk pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana mungkin yang ada motivasi atau pengen juga ikut seperti Mas Sudar ini, apa kira-kira kiat-kiatnya atau pesan untuk para milenial muda nih? Pesan-pesannya yang pertama jangan menyerah ya. Pertama jangan menyerah. Kalau misalkan kita melamar terus habis itu kita belum keterima, intinya jangan menyerah, jangan nyerah gitu aja. Terus habis itu kalau misalkan benar-benar ingin masuk ke tambang, kalau bisa fit lah badan itu. Jadinya kalau bisa istirahat cukup sama olahraga itu. Olahraga ya, dijaga banget itu. Pengaruh sekali soalnya ya. Kalau misalkan kerja di tambang itu harus benar-benar fit intinya. Oke, terima kasih Mas Sudar. Terakhir nih, untuk inspirasi buat kawan-kawan, kalau boleh tahu kisaran nominal yang didapat nih sebagai pekerja tambang. Nggak usah sebut jumlah, pasti kisaran aja, umpama istilahnya di atas, bisa di atas 1 juta atau di atas 5 juta sampai berapa gitu ya. Itu inspirasi aja biar teman-teman di luar sana mungkin ada mana yang ikut termotivasi ya, boleh mengikuti jejak Mas Sudar gitu. Kalau nominal itu 2 digit Pak. 2 digit ya. Di depan ya. Sesuai dengan resiko kerja di tambang ya. Iya, sesuai. Kita dengar kan termasuk nomor 2 terbesar resiko iya. Setelah penerbangan. Nah iya, betul ya. 2 digit di depan ini. Itu rata-rata ya? Rata-rata pasti segitu. Oke teman-teman, kawan-kawan semua, para milenial muda yang sesudah tamat SLTA, bagi yang berminat ya, mumpung harga batubara lagi bagus-bagusnya ya, mungkin masih banyak ya perusahaan-perusahaan lain atau perusahaan sejenis kontraktor tambang yang lagi buka. Silakan searching ya, atau informasi dari kawan-kawan. Mungkin untuk tips dan trik sudah sedikit diceritakan oleh Mas Sudar ya. Itu dari proses rekrut awal itu, kalau boleh tahu Mas, itu yang istilahnya fresh ya? Iya, fresh Pak. Belum ada skill sama sekali. Itu ya teman-teman ya, itu posisinya dari fresh, tidak ada skill, dari nol sama sekali. Perlu kita ketahui sebenarnya tahapan rekrutmen ataupun masuk kerja itu, khususnya di dunia tambang ya, kontraktor tambang, yang biasa kita dengar info itu ada 2 jalur ya Mas Sudar ya? Iya. Jalur yang fresh tadi fresh masuk sama lewati, kemudian ada yang experience. Experience itu biasanya minimal 2 tahun kerja. 2 tahun kerja, sudah ada pengalaman. Iya. Oke, terima kasih untuk bincang-bincangnya dalam podcast dalam kabin kali ini Mas Sudar. Iya, Pak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan semua. Amin. Tetap semangat ya, walaupun
bekerja dengan jauh dengan keluarga, tapi ya itu, saya salut ya dengan Mas Ubar ini, dan baru umur, sekarang umur berapa? Sekarang umur 24. 24. Dari umur 19 tahun ya, sedikit banyaknya sudah menjadi bagian tulang punggung keluarga ya. Iya. Bantu orang tua, jangan lupa itu ya, terutama Iya, pasti. orang tua, kemudian adik-adik, bisa membantu adiknya kuliah kalau ada ya, membantu orang tua. Nah, mungkin sebentar lagi bisa jadi udah ada, jangan-jangan udah ada calon istri nih ya. Calon istri insya Allah lah Pak. Oh iya. Atau kalau belum ada, mungkin teman-teman yang bisa menonton ini ya bisa calling-calling. Ama nanti japri aja japri. Oh, iya. Oke kawan-kawan semua, demikian ya untuk podcast kali ini. Mohon tetap dukung channel kami ya, di Romi Channel. Mudah-mudahan bisa tetap berkembang. Dan kami tetap semangat ya, upload video lain, tetap akan bercerita sekitar dunia tambang, khususnya tambang batu bara. Banyak ilmu yang kita akan sharing, berbagi itu tidak rugi, malah bisa akan lebar ilmu kita dan menjadi aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.